Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan untuk perbanyak latihan soal tentang reading ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginferensi dan menyimpulkan makna bacaan, terutama untuk soal-soal yang cukup advance gitu ya teman-teman. Oke teman, kita dihadapkan oleh satu passage atau teks gitu dan cukup panjang teman ya ini. Nah, ada paragraf A sampai K, teman ya. Jadi tapi kita nggak bahas semuanya ya. Kita separuh saja, biar nggak kelamaan nanti teman. Bisa puyeng nanti kalau semuanya dibahas nanti. Teman ya, bacaan di TOEFL ataupun di bahasa Inggris itu berkisarnya ya sains, kemudian mungkin psikologi, sejarah, ya, ekonomi, begitu teman. Jadi coba nanti teman biasakan untuk menemui bacaan-bacaan ini gitu ya. Nah, teman, untuk soal yang pilihan ganda yang menginferensi mengambil makna dari passage itu cukup tricky, teman ya, agak sulit ya. Tapi ada caranya, teman. Untuk soal nomor satu contohnya ya. Nah, soal nomor satu ini kebetulan letaknya di paragraf yang A gitu. Teman segera cari kata kunci di situ. Nah, ini kan ada The Legend of Guardian Knot. Ini menjadi kunci nih. Nah, itu mengilustrasikan apa di situ? Illustrate the idea. Teman-teman segera mencari mana yang ngomong Gordian knot ini ya. Ternyata kan ada di baris keempat ya teman di sini munculnya. Nah berarti untuk jawabannya ya pasti kalau nggak di kalimat ini setelahnya gitu ya. Nah apalagi ini kan kita mencari ide yang diilustrasikan oleh Gordian knot ini. Knot ini simple teman ya, kayak simpul pramuka itu ya. Nah knot. Nah ini teman, the story continues that when confronted with this problem, rather than deliberating on how to untie the Gordian knot. Ini seperti ada sejarah bahwasanya dulu ada simpul yang sulit dipecahkan begitu ya teman. Ternyata si Alexander ini ya, the famous ruler of the Greeks in the ancient world, simply took out his sword and cut it into, and then went on to conquer Asia. Nih loh. Ini seakan hiperbola ya teman. Dia cuma mengambil pedangnya dan memotong dan terus jadi menguasai Asia ini ternyata ya. Nah, berarti kan itu ilustrasinya. Nah, sejak itu teman ya, sejak itu the notion of Gordian solution. Nah, ini Gordian solution ini menunjukkan si Alexander itu ya, ada solusi gitu. Nah, ini refer. Nah, teman, illustrate ini bisa kata gantinya refer ya, teman. Nah, ini illustrate teman-teman ya ini. Nah, jadi strategi untuk sinonim kata-kata. Nah, ini teman juga gunakan. Ini loh ya, jawabannya di sini berarti to the attractiveness of a simple answer to an otherwise intractable problem. Nah, teman, di sini yang maknanya setara dengan kalimat ini atau dengan klausa ini adalah, nah ini adalah yang B, teman ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena difficult ini diwakili oleh intractable. Ya, ini sama dengan difficult. Intractable itu apa ya? Kokoh ya, sulit gitu intinya ya. Sulit dipecahkan gitu. Kemudian can have easy ya. Easy solution ini sama simple. Nah, ini easy. Answer juga adalah ngomongnya solution di sini. Begitu teman. Artinya ini merujuk pada penggunaan ya jawaban yang mudah kepada problem yang cukup sulit gitu. Nah, ini punya makna dengan yang B teman. Difficult problem can have easy solution. Permasalahan yang sulit, intractable problem, dapat memiliki solusi yang sederhana atau yang mudah. Nah, simple answer. Jadi jawabannya B teman gitu loh. Cara menginferensi teman ya untuk soal-soal yang pilihan ganda seperti ini. Nah ini, kenapa yang A enggak ya? Karena tidak ada secara terbersit ini teman ya. Karena tidak mengilustrasikan seseorang yang dapat menyelesaikan problem susah ya. Apalagi ini juga tidak mengilustrasikan untuk lot of the ya enggak, dan juga tidak mengilustrasikan ini kompleks problem ya. Nah, make good leader juga enggak ya. Karena di situ tidak ada ngomong kompleks gitu ya. Nah, people who can solve. Tapi difficult problem can have easy solution. Itu ilustrasi yang
menunjukkan ide ya. Ini kan yang detail idenya loh yo, bukan peristiwanya itu kan. Kalau yang D ini kan lebih kepada peristiwanya. Nah, begitu teman ya, nomor satu. Kemudian nomor dua teman ini ada di paragraf kedua yo. Nah, gimana? Sulit nggak? Sulit ya. Nah, tapi nggak apa. Teman latihan aja yang banyak biar terbiasa untuk reading ya. Teman bagaimana mengerjakan dengan cepat ini? Teman langsung aja menuju ke konflik model. Ya, di mana letak ini ternyata di sini teman. Secara cepat gitu ya. Ini konflik model. Sudah, teman fokus di sini aja nih. Nggak usah kemana-mana ya. Jadi kalau model of decision making proposed by ya yang diusulkan oleh Janis and Mann. Nah ini kata kunci kedua. Ternyata ada di sini teman. Irving Janis and Leon Mann ini kan di bukunya decision making ya. Requires ini membutuhkan teman. Membutuhkan apa di situ. Nah, ternyata begini teman. Argue that a complex decision making process is essential for guarding individuals and group from the peril of groupthink. Ya, ini belum ada di sini untuk jawabannya. Kemudian decisions made without thorough confessing, surveying, weighing, examining, and re-examining relevant information and option will be suboptimal and often disastrous. Nah, ini teman. Jadi ini ya, untuk jawabannya akan berada di kalimat ini, decision sampai disastrous ini. Artinya ini teman, keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan banyak hal ini, nah akan tidak optimal dan menjadi bencana gitu ya intinya teman. Maka teman sebenarnya jawabannya adalah yang di B nih ya. All important facts be considered, dipertimbangkan gitu. Nah, apa kata lain dari facts ini? Ternyata di information teman gitu ya. Ini maknanya sama dengan facts. Nah, sinonim kan di situ. Nah, jadi begitu teman ya. Consider ini kan ya tadi ya, ada re-examining, semua fakta yang terlibat harus dipertimbangkan supaya keputusannya itu tepat gitu, menurut si konflik modelnya Janis and Leon Mann gitu teman. Gitu ya nomor 2. Kenapa kok yang A? A ini kan opposing political parties ya. Nah ini penjelasannya di bawah saja. Dia tidak berkaitan dengan konflik modelnya ya. Mungkin contohnya saja gitu. Kemudian people be encouraged to have different ideas, nggak ada ngomong di situ. Kemudian previous similar situation, nah ini juga tidak eksplisit untuk ngomongkan konflik model. Jadi yang B paling tepat teman ini ya, ini kan menyimpulkan ya, menginferensi. Ini tidak ada kata ini di dalam teks ya, tapi kita disuruh menginferensi, menyimpulkan dari informasi yang lain pada teks, tapi dengan makna yang sama. Ya. Begitu nomor 2 ya, tentang konflik model. Kemudian teman-teman di sini yang 3 ini ada di paragraf ketiga ya. Nah ini pendek, nggak masalah. According to recent thinking reinforced by Malcolm Gladwell. Nah ini teman-teman langsung mencari di mana sih Malcolm Gladwell, maka langsung ketemu di sini ya. Berarti sudah jelas ada di paragraf yang ke C ini ya. Nah, teman harus mencari ya, to recent thinking reinforced. Nah, ini kan diperkuat oleh Malcolm Gladwell. The best decision, keputusan terbaik itu kayak gimana menurut si dia gitu kan. Nah, ya, jadi pasti informasinya ada di sebelumnya. Ya ini kan ngomongnya in general, secara umum ya. Political science offers little evidence that complex decision far better than simpler ones. Nah, belum ngomong si Gladwell ya. Faktanya teman, a growing body of work suggest. Nah ini ya, jadi si Malcolm Gladwell ini mengusulkan hal baru gitu ya. Nah, jadi penelitian terbaru si Gladwell ini menyarankan bahwa dalam banyak situasi ini simply snap decision. Nah, kata kuncinya di sini teman. Snap ini kan sekilas teman ya, sekilas atau apa ya, sebentar gitu ya. Nah, sebentar. With being routinely ya. Jadi yang dilakukan secara rutin ini ya, rutin akan superior dibandingkan kompleks one ya. Artinya begini, ketika kita secara rutin mengambil keputusan dengan cepat, itu akan lebih superior ketimbang memikir lama, teman. Kadang kita mau makan itu mikirnya lama, teman ya. Mau makan apa, ini makan mie atau bakso. Tapi teman ketika teman sudah terbiasa, oh saya akan makan mie besok di sini, di situ. Nah,
kita akan lebih cepat untuk mengambil keputusan. Dan ini idenya widespread ya, diterima publik secara luas gitu. Maka teman, apa kata lain dari ini mengambil keputusan dengan cepat ini lain loh ya. Are made very quickly. Nah, very quickly ini kan cepat ya. Sebentar, sekilas. Nah, sekilas. Maka ini sama dengan snap tadi. Nah, snap decision. Involve consultation nggak ada ngomong konsultasi di situ. Info complex talk nggak ada di situ. Are the most attractive option nggak ada ngomong di situ. Jadi teman, paraphrase-nya atau inferensinya adalah made very quickly atau sekilas snap gitu teman. Ya, nggak sulit. Nomor 3. Nah teman, nanti yang pengen latihan lebih banyak lagi bisa mengunjungi maximas.com, link ada di deskripsi. Teman bisa nanti buat akun dulu yang belum punya akun, atau login yang sudah punya akun, nanti bisa mengakses di dashboard ada tryout combo 9 bahasa Inggris dan learning agility ya. Dapat 6 paket tryout bahasa Inggris sama 6 paket tryout learning agility, dan dapat full pembahasan dan juga soal bisa di-download supaya bisa dikerjakan di mana saja. Dan nanti teman bisa dapat statistik ya pengerjaan, dan yang paling penting teman bisa mendapatkan promo yang banyak kalau pakai kode promo BRSN ya. Dari 140 menjadi 85.400, jadi nggak sampai 10.000 untuk tiap paket promonya ya. Jadi teman silakan, yang pengen membeli paket hemat ya, ada paket 5, ada paket 4 ya, combo 5 combo 4 bisa pakai kode promo ber ASN 2024 ya, hanya beda 2024 saja untuk kode promonya ya. Silakan dicoba untuk promo ini untuk persiapan TPI bahasa Inggris. Nomor 4 teman. Nah, jadi ini Dexter Huis and his college claim in their article that. Nah, ini teman menarik ini juga. Jadi artikelnya si siapa ini? Ini ya, Dexter Huis. Berarti akan ada di sini. And his college. Sudah jelas berarti akan berada di sebelah sini. Runs very much in the spirit of Gladwell influential text. Nah, masih nyambung dengan si Gladwell tadi. Tapi di sini teman ya, untuk informasinya, ini kan dia ngeklaim nih. Nah, its core argument is that to be effective, conscious decision making requires cognitive resources. Nah ini, making requires cognitive resources. Nah, tapi setelah itu ada di sini, because increasingly complex decision place increasing strain on those resources, the quality of our decisions declines ya. Nah, quality of our decisions declines as their complexity increase. Ya, jadi ketika permasalahan itu semakin kompleks ini, maka kualitas keputusan kita itu berkurang. Decline ini decrease teman ya, decrease sama ya. Berarti berbanding terbalik kan teman di situ kan. Nah, semakin kompleks permasalahan berarti semakin rendah kualitas keputusan kita. Nah, mana yang ngomong itu teman di situ? Nah, ternyata kan ini ya, yang B nih. Conscious decision making is negatively affected by task complexity. Nah, ya kan. Artinya making is negatively affected ini berbanding terbalik teman-teman ya. By task complexity. Ya, artinya ya semakin kompleks tugasnya berarti decision makingnya semakin buruk. Nah, berarti yang B teman ini loh, menginferensi dari paragrafnya. Nah, ini our cognitive resources improve as tasks become more complex. Nah, ini nggak cocok, kontradiksi dengan faktanya ya. Nah, kemudian yang si unconscious decision making is a popular approach, nggak ada di situ, nggak ada omong populer ya. Well known juga nggak ada. Deliberation without attention defines the way we make decision-nya, nggak ada ya ini juga. Oke lah ini ya, mungkin ada di sini deliberation without attention, tapi dia tidak ngomong the way, cara kita, ya, cara kita untuk mengambil keputusan, nggak kan? Nah, dia cuma berpendapat aja ya, what the author refer gitu ya. Nah, begitu ya nomor 4 tentang pengambilan keputusan ya. Ternyata berbanding terbalik dengan kompleksitas masalahnya gitu. Yang kemudian nomor 5 teman, Dexter Huis car study found that in simple task. Nah, ini kata kuncinya masih ada Dexter Huis car study dan simple task. Nah, partisipannya itu ngapain gitu ya. Nah, ternyata di sini teman ada Dexter Huis melakukan penelitian lain ini. Simple but elegant ya. Nah, sederhana ya. Tapi cukup menarik itu, supporting this argument ya. Jadi partisipan ini menilai kualitas dari mobil itu ya. Ada 4 mobilnya yang ditinjau dari 4 atribut yang bernama simple task-nya nih. Berarti kata kuncinya ada di sini. Ada simple task,
atau yang lebih kompleks. Nah, simple dan kompleks. Nah, jadi di sini kan berarti akan ada jawabannya di setelahnya. Among participants who consider four attributes, those who were allowed to engage in undistracted deliberative. So, nah ini loh ya. Ini kan aman, nyaman, nggak terganggu ya. Did better at discriminating between the best and worst car. Jadi ketika disuruh menentukan atau menilai mobil mana yang paling buruk dan paling baik, partisipan yang dalam kondisi nyaman tidak terganggu itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, teman. Itu loh ya. Nah, dan ini dibuktikan dengan ini, divalidasi those who were distracted and thus unable to deliberate had to rely on their unconscious thinking and did less well. Nah, jadi yang semakin terganggu, mungkin merame ya, ada suara-suara itu dia nggak sebagus ketika partisipan yang sunyi gitu ya, yang tidak terganggu. Maka mana teman yang menginferensi itu ya. Jadi jawaban yang D, teman. Inferensi itu could make a better choice when allowed to concentrate. Nah, concentrate ini fokus tadi tidak terganggu. Sehingga yang nggak terganggu itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ya. Tidak ada ngomong lengthy discussion. Ya. Tidak juga ngomong impossible to make decision quickly-nya. Juga tidak ngomong to differentiate ya between the option. Dia cuma ngomong ya udah ya bisa. Ini kan bisa. Ini kan were unable. Ya. Padahal faktanya kan bisa membedakan ya, membedakan di antara opsi yang mobil itu. Nah, berarti intinya adalah yang si D, teman ya. Nah, itu untuk kesimpulan paragraf yang E. Intinya itu menginferensi, silakan teman-teman nomor 6 ya. Nah, ini silakan dibuat PR tuh. Teman-teman saya latih untuk kemampuan ya menginferensinya, coba teman jawab apa, alasannya apa. Jadi ini kalau tadi distinguish tentang mobil, memilih mobil, sekarang memilih pakaian ya, clothes sama furniture. Nah, ini shopping study and its conclusion. People who spend bla 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 time buying simple clothing items were more satisfied than those who had not. Nah, pilihan, apakah more, apakah less, apakah conscious, apakah better. Nah, ini cukup menarik soal itu ya. Yang silakan nanti yang bisa ditulis kolom komentar sekaligus alasannya ya supaya lebih jelas dibaca oleh yang lain gitu ya. Oke teman ya, ini adalah model soal yang termasuk advance. Teman perlu latihan saja ya. Latihan saja untuk menginferensi. Kadang kan muncul ya satu TOEFL itu ya. The pages mainly discuss about, itu kan termasuk menginferensi juga. Kemudian ada satu paragraf mana yang benar tentang ini. Nah, itu kan termasuk menginferensi, teman. Nah, ini latihannya di sini, teman, melakukan inferensi dari makna kalimat. Oke, teman. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di next video. Mungkin kita akan coba berbanyak tentang reading ya, strategi reading. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.